Oke, mari kita bedah sebuah kasus yang benar-benar menggemparkan. Kita ngomongin soal serangan air keras ke aktivis Andre Yunus. Tapi ini bukan sekedar cerita kriminal biasa loh. Kita bakal pakai kacamata seorang analis intelijen buat ngebongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Terus apa sih yang bikin kasus ini jadi luar biasa banget? Nah, ini dia. Pelakunya ternyata adalah perwira intelijen yang masih aktif dari BAIS, Badan Intelijen Strategis. Keterlibatan mereka ini langsung mengubah status kasusnya. Dari yang tadinya cuma kejahatan biasa, jadi krisis institusional yang serius banget. Nah, ini dia nih peta perjalanan kita. Kita mulai dari detail serangannya, terus kita selidiki kejanggalan para pelakunya. Setelah itu kita akan uji 3 kemungkinan hipotesis, pakai alat analisis khusus, ungkap apa motif dibaliknya, dan yang terakhir, kita tarik pelajaran penting dari tragedi ini. Siap? Oke, kita mulai dari awal ya, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, di bulan Maret 2026, Andre Yunus, seorang aktivis dari Kontras, disiram air keras. Tapi, yang bikin semua orang kaget setengah mati itu bukan serangannya, tapi siapa pelakunya. Coba deh bayangin dampaknya. 4 anggota aktif dari salah satu badan intelijen paling penting di negara ini terlibat. Guncangannya itu gede banget, sampai-sampai kepala BAIS waktu itu harus mengundurkan diri. Ini tuh sinyal kuat banget kalau ada yang nggak beres di dalam institusi itu sendiri. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang bikin para penyidik dan publik garuk-garuk kepala. Apakah ini sebuah misi resmi diperintahkan dari atas buat ngebungkam aktivis? Atau jangan-jangan ini murni aksi balas dendam personal yang liar dan gak terkendali? Mana yang benar? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling aneh, yang paling janggal dari kasus ini. Sebuah teka-teki yang justru kalau kita telusuri jadi kunci buat nemuin kebenarannya. Disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, kita tahu pelaku ini dari BAIS, Unit Intelijen Elit yang harusnya jago banget operasi senyap. Tapi di sisi lain, eksekusinya amatiran banget. Mereka terekam kamera, motornya gampang dilacak, bahkan mereka bersih-bersih diri di tempat umum setelah nyerang. Ini jelas bukan cara kerja operasi profesional. Dan ini jadi petunjuk kunci pertama kita. Nah, buat mecahin teka-teki si serumit ini, seorang analis intelijen tuh nggak bisa cuman andelin firasat atau intuisi. Karena itu rawan banget sama bias. Mereka butuh metode yang terstruktur. Dan di sini kita bakal pakai sebuah alat analisis yang keren banget deh. Namanya Analysis of Competing Hypothesis atau ACH yang dipopulerkan di CIA. Tujuannya simple tapi jenius buat ngatasin jebakan pikiran kita sendiri. Caranya gimana? Bukan dengan sibuk ngebuktiin satu hipotesis itu benar, tapi justru dengan secara sistematis mencoba menyalahkan semua hipotesis yang ada. Yang bertahan sampai akhir, itulah yang